Oke. Pertama kalinya, apa tuh jatuh? Aduh. Pertama kalinya Cici WL sambil khotbah gitu ya. Enggak, WL setelah itu khotbah. Capek juga ya. Sebenarnya ada kakak Evelyn. Udah sih gue aja yang WL. Cuman kakak dapat satu hal gini. Kayak nggak tahu kenapa ya. Belakangan tuh kayak setiap kesempatan WL tuh kamu mau ambil semua. Ketika ada kesempatan ambil, ketika masih bisa masih kuat ambil. Kayak di dalam hati tuh nggak tahu gimana ya. Kayak kesempatan untuk nyembah Tuhan di misalnya bawa jemaat masuk ya, kayak kan kalau WL kan mimpin penyembahan ya. Itu tuh nggak tahu kakak suka banget gitu. Untuk semakin kesini makin lama makin suka gitu loh. Puji Tuhan tuh anugerah ya. Jadi ya begitulah jadinya. Harus lebih ekstra tenaga. Amin. Oke, ini kok agak gema gitu ya. Cek, tes 1, 2, agak ngebas gitu. Cek. Dah, cek, oke. Tahan napas dulu. Ya boleh. Oke, hari ini masih tema kita masuk tema baru kan, masih sharing yang kedua. Mengenai panggilan Tuhan ya, the calling, panggilan Tuhan. Napas, ngap juga ya. Ntar biarkan saya minum dulu sebentar. Oke, hari ini kakak bakal lebih banyak kita bahas soal panggilan kan ya. Hari ini kakak akan lebih banyak ambil contoh kepada seorang wanita. Bukan berarti yang cowok enggak, cuman yang cowok dengerin juga ya. Ini buat cowok juga. Karena kita semua wanita di hadapan Tuhan kan. Kita firman Tuhan bilang kan kita wanita di hadapan Tuhan, jadi yang cowok dengerin juga ya. Tapi ini lebih banyak kakak ambil contoh wanita karena kakak wanita ya. Jadi kakak suka bahas tentang wanita. Nah, sebelum kita bahas soal panggilan, ada yang tahu nggak di sini? Kira-kira dari kemarin khotbahnya Kok Kris kan, the calling ya. Ada yang bisa tahu nggak secara singkat, padat dan jelas? Bukan singkat, padat, tidak jelas ya. Singkat, padat dan jelas. Apa itu panggilan sih? Menurut kalian dari khotbahnya Kok Kris yang pertama, panggilan tuh apa sih? Ada nggak yang bisa? Atau yang udah dari khotbah pertama udah Abdol di sini? Ada? Kakak mentor, yang lain? Kakak mentor mau udah jejelin berapa kali ya? Coba yang lain ada nggak? Yang apa yang dari kalian kayak yang khotbahnya Kok Kris kemarin bener-bener menusuk di hati, atau mengena di hati kalian, atau pulang kalian langsung mikir, langsung doa, ada nggak? Seberapa banyak? Pada tidur apa pada dengerin sih kemarin? Siapa? Berapa banyak yang diberkati dengan khotbahnya Kak Kris kemarin? Gawat ya. Siapa yang nggak datang kemarin? Aduh, bertobat ya. Seberapa banyak yang datang kemarin? Diberkatilah engkau. Oke, jadi panggilan Tuhan tuh apa sih sebenarnya?
Kalau kalian bicara soal panggilan, kakak panggil Glenn, Glenn, dia bingung. Terus responnya Glenn gimana? Ya. Terus Glenn, coba kakak panggil Glenn. Ya. Glenn tahu nggak maunya kakak apa? Terus gimana caranya kakak tahu? Si Glennnya gimana caranya tahu apa maunya kakak? Glenn? Nah, kalau dia ya doang di situ, ngerti nggak maksudnya kakak? Glenn? Coba ganti orang. Wendy? Ya tadi ya sekarang apa? Ngerti nggak maksudnya kakak manggil kamu? Hah? Apa? Hah? Wendy? Udah tahu belum maksudnya kakak? Coba ganti orang lagi. Hah? Margaret? Margaret? Tahu nggak maunya Cici apa? Margaret? Iya. Tahu nggak maunya Cici apa? Coba ya. Ganti orang lagi. Sampai malam nih. Kita saut-sautan aja. Coba, Grace? Kamu tahu nggak maunya Cici apa? Grace? Udah kedengeran belum suaranya? Tunggu bentar. Kabur aja. Tadi kakak panggil si Glenn pertama. Glenn jawab, ya. Glenn, ya. Tahu nggak maksudnya kakak? Enggak. Wendy, apa jawabnya tadi? Apa? Tahu nggak maksudnya kakak? Lebih lantang sih jawabnya iya gitu kan? Tahu nggak, ngerti nggak maksudnya kakak? Enggak. Margaret, ya Ci, lebih komplit. Tapi tahu nggak maksudnya Cici? Enggak. Grace? Dipanggil Grace? Ya Ci, ada apa? Grace, denger nggak yang Cici bilang? Karena aku dekat jadi aku bisa dengar. Apa? Karena aku dekat jadi aku bisa dengar. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong buat Grace. Udah capek-capek dia jalan dari tempat duduk ke sini. Ngerti nggak maksudnya? Panggilan Tuhan. Ketika Tuhan panggil, Vanda cuma bilang, iya Tuhan. Vanda, iya Tuhan. Vanda, iya Tuhan. Sampai Tuhan panggil Vanda kamu kesini. Iya Tuhan. Dari umur 3 tahun misalnya udah dipanggil sama Tuhan. Sampai umur 11 tahun dipanggil Tuhan, jawabnya iya Tuhan. Ngerti nggak maunya Tuhan? Enggak. Untuk ngerti perlu apa? Mendekat. Tahu nggak ketika Tuhan panggil kalian? Tahu nggak ketika Tuhan panggil hidup kalian? Pernah ada yang merasa dipanggil Tuhan? Gak ada. 1, ada? 2, 3. Yang lainnya kesini dipanggil temen sih ya, bukan dipanggil Tuhan. Coba mana yang pernah dipanggil Tuhan? Ada lagi? Mana? Siapa yang pernah dalam hidup kalian, siapa yang pernah merasa Tuhan panggil kalian? Seberapa banyak di tempat ini? Seberapa banyak? Coba. Hah? Seberapa banyak? Udah, cuma segini? Coba sini. Lambaikan tangannya semua.
Lambaikan tangannya semua. Lambaikan tangannya semua. Lambaikan tangannya ke atas semua. Katakan, Tuhan, panggil aku. Kalau aku belum pernah dengar, panggil aku lagi hari ini. Amin. Ngerti nggak maksudnya kakak? Kapan Tuhan panggil kalian dalam hidup kalian? Tadi beberapa pas ditanya, seberapa yang pernah merasa Tuhan panggil dalam hidupnya? 1, 2, 3, estafet gitu. Tapi nggak semua. Kakak bingung makanya. Kalian di sini tuh dipanggil sama siapa? Dipanggil Tuhan bukan? Kalau bukan Tuhan yang panggil kalian, kalau bukan Tuhan yang ketuk hati kalian, nah ke gereja. Kalian di sini nggak? Hah? Nah datang. Nah ke gereja. Aku mau buat mukjizat hari ini. Amin. Nah, aku mau ngomong sesuatu hari ini. Amin. Kalau bukan Tuhan yang panggil kalian, gak mungkin kalian ada di tempat ini. Amin. Ngomong kanan kirinya, gua dipanggil Tuhan. Udah ngerti ya? Udah ngerti ya? Jadi kalau misalnya ntar ada yang nanya, memang Tuhan pernah panggil kamu? Jawabnya? Pernah. Jawabnya? Nggak yakin ya kayaknya. Jawabnya? Pernah. Pernah dong. Kalau Tuhan nggak pernah panggil hidup kalian, nggak mungkin kalian ada di sini saat ini nyembah Tuhan, betul? Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Capek nggak Tuhan? Kakak bikin, aduh, gimana nggak capek ya Tuhan ya? Panggilin satu-satu, Glenn, Wendy, semua dipanggilin satu-satu. Tapi anyway, Tuhan tuh tidak pernah capek. Amin. Dia terus kerja dan tidak pernah capek. Oke, balik lagi ke poinnya. Mendengar panggilan Tuhan. Gimana kita bisa mendengar panggilan Tuhan? Yang pertama tadi, Tuhan udah pernah panggil hidup kita. Makanya kita ada di sini. Jadi, kalau Tuhan panggil, respon kamu harus mendekat. Kalau nggak dekat, nggak dengar, gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan kan udah pernah panggil hidup kalian, bener ya? Udah pernah panggil ya, makanya kalian ada di sini. Kalian kan bisa bertobat karena dipanggil Tuhan, bener? Nah bertobat, merasa, oh iya ya Tuhan ampuni aku. Menyerahkan hidup kalian buat Tuhan. Artinya kalian udah dipanggil Tuhan untuk untuk hidup mendekat kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kalian posisinya ada di mana? Udah deket belum? Coba Kak Evelyn panggil saya. Nah, posisi kakak waktu dipanggil di sini. Coba panggil. Oke. Oke, stop, jangan panggil lagi. Mic-nya nggak nyampe. Kalau misalnya panggilan Tuhan gini ya, ketika Tuhan panggil, respon kakak nih. Kak Evelyn panggil, kakak mendekat 1. Kak Evelyn panggil, kakak mendekat 1. Baik nggak? Baik. Kalau misalnya Tuhan udah nggak panggil lagi, Kak Evelyn udah nggak panggil lagi, kakak stop nggak? Terus yang harus kakak lakukan apa? Hah? Kayak kakak ngomong gini, sis kalau berhenti sih manggil gue balik lagi nih. Atau sis kenapa? Tunggu, mic-nya nggak nyampe. Yang mana responnya? Hah? Mendekat. Untuk apa? Untuk ngerti apa yang Tuhan mau. Kakak mendekat. Ketika dipanggil sebenarnya ya. Kak Evelyn cukup panggil sekali. Normalnya gitu kan? Cuman kita nggak normal kadang sama Tuhan. Dipanggilin, nak, ya Tuhan, tapi diem aja di sini, nggak pernah jalan ke sana.
Tuhan harus panggil berapa kali lagi? Ya enggak? Tuhan harus panggil berapa kali lagi? Evelyn juga kalau misalnya udah panggil sekali, sis, panggil, sis, masih 2 kali masih sabar, sis, udah ketiga kali, terus emosi, habis itu dia diem aja nggak mau panggil lagi. Bahkan makanya kalau misalnya kakak tanya, kenapa sis? Gak tahu ah, gitu. Marah dia. Enggak. Tapi Tuhan enggak gitu. Nah, banyak dari kita ya, Tuhan udah panggil kita pertama kali. Waktu kalian dipanggil untuk ikut Tuhan. Waktu kalian dipanggil untuk bertobat, tuh Tuhan sedang panggil kalian pertama kali. Betul? Nah, terus seberapa banyak yang udah mendekat ke Tuhan? Seberapa banyak yang sudah mendekat ke Tuhan? Ada? Kakak kasih tahu problemnya ya, masalahnya. Masalahnya adalah, ingat nggak Kak Kris pernah cerita tentang sepupunya yang punya masalah pendengaran? Pernah nggak sih di sini? Pernah ya? Pernah ya? Ada yang pernah dengar? Kakak ulang dikit ya. Jadi Kak Kris punya sepupu, sepupunya ini punya masalah di telinga kanan apa kiri gue lupa. Kanan kiri. Ya anggaplah di telinga mana gitu ya, telinga kanan ya. Sepupunya ini punya masalah di telinga kanan. Pas Kak Kris ngomong, dia harus istilahnya gini. Pas Kak Kris ngomong, sepupunya ini udah dengerin dengan serius, mukanya ngelihat Kak Kris nggak main HP. Tapi begitu Kak Kris selesai, sepupunya apa tadi apa? Gak denger, sorry, ulangin lagi. Kak Krisnya marah nggak? Enggak, kenapa? Karena Kak Kris tahu Tuhan lagi. Kita sepupunya kurang pendengaran, betul. Nah, sama sebenarnya sama kita. Ini untungnya, coba ngomong kanan kirinya, untungnya Tuhan tahu kita agak-agak kurang bisa mendengar. Jadi Tuhan berulang kali panggil tanpa sadar. Kalau kita pertama kali dipanggil dan kita responnya sudah mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, istilahnya udah ke gereja, itu udah mendekat nggak? Udah mendekat, kakak bilang. Kalian ada di sini, kalian mendekat nggak? Mendekat kepada Tuhan, betul. Tapi secara badan. Nah, yang masalahnya adalah terkadang kita nggak sadar. Badan kita ada di gereja, badan kita nyembah Tuhan, badan kita pelayanan. Tapi yang di dalam hati kita belum tentu lu nyembah Tuhan. Taunya dari mana? Kalian tahu kalau orang nyembah Tuhan ya, kalau yang namanya menyembah ya, worship, istilahnya mengagung-agungkan gitu ya, menyembah kan, mengagung-agungkan. Kayak misalnya kalian punya idola, pernah ya punya idola ya? Pernah kan punya idola, ngefans sama ini nih, ngefans. Kayak kakak dulu pernah ngefans sama satu boy band, Westlife, tahu nggak? Zamannya dulu tuh. Iya, tanya tuh adik kakak, di kamar kakak poster-poster Westlife, bener nggak? Poster-poster ditempel di kamar, ngefans dulu ya waktu belum kenal Tuhan. Ketika kakak ngefans nih ya, apa yang kakak lakukan? Kakak setiap kali keluar albumnya kakak selalu beli, nggak pernah ketinggalan ya, di rumah banyak ya. Terus posternya kakak beli, kakak tempel bahkan di kamar gitu loh. Terus majalah-majalah, semua majalah-majalah kalau kakak lihat depannya dia langsung kakak beli. Nggak tahu majalah apaan, pokoknya kakak beli. Yang penting ada dianya. Kenapa? Ngefans. Ya enggak? Karena ngefans. Jadi pengen tahu. Betul enggak? Pengen tahu tentang dia. Sampai dulu kakak hafal nama nama panjangnya dia, warna matanya dia. Umur, tanggal lahirnya, kota kelahiran, adik kakaknya kakak hafal, rumahnya di mana, bahkan nama anjing peliharaannya kakak hafal. Dihafalin, kurang kerjaan ya sebenarnya. Dihafalin, tapi kenapa? Kenapa dilakukan itu? Kalian ketawa-tawa, jangan-jangan di sini juga begitu ya nggak sih? Masih muda juga gitu ngaku, ayo siapa pernah kayak gitu?
Tuh ya. Sama kan? Tapi itu namanya ngefans. Ya enggak? Nyembah, gimana kalau nyembah? Tanpa sadar ya. Tanpa sadar, ketika kalian ngefans sama satu orang, itu kalian sedang menyembah dia loh. Artinya menyembah itu seperti apa? Menyembah itu ketika hati kalian ya condong ke dia. Ya, kakak ngefans tuh sama dia. Tanpa sadar kakak tuh nyembah dia loh. Segala sesuatu tentang dia kakak beli. Segala sesuatu tentang dia kakak baca. Segala sesuatu tentang dia kakak pelajari. Kayak bakal keluar di ulangan aja. Segala sesuatu tentang dia kakak mau punya gitu loh. Bahkan dulu HP pertama kakak, waktu pertama kali dapat HP-nya yang belakangnya bisa taruh foto, taruhnya bukan foto kakak, fotonya dia. Aneh kan? Udah nggak kalau dilihat orang kayak, lu ngapain sih gitu. Tapi kalau pada saat itu aku bilang, biarin aja, gue ngefans. Justru pengen orang tahu gue ngefans nih sama dia. Oh semuanya dia nih, semuanya dia. Ngefans. Tanpa sadar kalian sedang nyembah orang. Tanpa sadar kakak nyembah itu loh. Dan saat kakak bertobat, tiba-tiba lepas loh semua itu. Artinya tuh memang ikatan loh. Jadi sekarang kalau yang ada nyembah, wah ngefans sama nih orang. Hati-hati loh, kakak bilang Tuhan cemburu loh. Ketika kalian ngefans sama orang, artinya kalian sedang worship gitu. Sedang nyembah orang itu. Karena kalian mencari segala sesuatu tentang dia, bener gak? Apapun yang dia kerjakan, kamu pengen tahu. Nah, kan kita mau tahu gimana hati yang menyembah Tuhan. Kita banyak sering kali kita bilang, aku melayani Tuhan, punya hati yang menyembah Tuhan. Iya dong. Contohnya apa? Buktinya apa? Oh saya ke gereja, saya nyembah Tuhan angkat tangan, merem, nangis, berlutut, tersungkur, musruk kalau kata Kak Kris. Itu nyembah Tuhan nggak? Belum tentu di dalamnya. Ukurnya dari mana? Itu tadi. Kalau kamu nyembah Tuhan, sama kayak tadi ngefans, kamu mencari segala sesuatu tentang Tuhan nggak? Hatimu dari dalam pengen tahu nggak sih Tuhan tuh kayak mana? Tuhan tuh kumisan apa enggak? Misalnya gitu kan. Tuhan itu sukanya apa? Yang nggak dia suka apa? Hobinya, terus mungkin kegiatan sehari-harinya Tuhan tuh apa sih gitu. Segala sesuatu cerita tentang dia, Tuhan tuh udah pernah buat apa aja ya. Kasihnya Tuhan tuh kayak apa ya. Yang namanya mukjizatnya Tuhan tuh kayak apa ya. Dulu dia waktu mati di kayu salib kayak mana ya rasanya. Pernah nggak? Kalau belum pernah, berarti hati kalian belum hati yang menyembah. Baru badan kalian yang menyembah. Ketika kalian menyembah, punya hati yang menyembah Tuhan, artinya kalian sedang, pokoknya semua hidup kalian, keseharian kalian dipenuhi dengan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, coba renungkan. Sehari-hari kita dipenuhi sama apa? Nonton grup band, ngobrol, ngosipin itu tuh. Main bola GK, main bola. Itu tuh kemarin tuh kejuaraan apa tuh bola apa sih, saya nggak ngikutin soalnya. Sehari-hari kalian dipenuhi dengan apa? Apa yang kalian ingin tahu? Rasa ingin tahu itu nggak salah ya. Maksudnya kayak, Kak saya pengen tahu, kayak misalnya nih politik nih. Saya pengen tahu gimana sih, nggak salah. Tapi kalau itu kalian lakukan setiap hari, itu salah loh. Aneh nggak? Kayak misalnya kalian cuci tangan salah nggak? Enggak, normal ya. Tapi kalau kalian cuci tangan terus, aneh apa gimana? Aneh kan? Sama. Kalian punya rasa ingin tahu tuh wajar. Pengen tahu ini, pengen tahu itu wajar. Tapi kalau setiap hari kalian cuma pengen tahu itu, hati-hati loh, berarti hati kalian lagi condongnya ke situ, bukan ke Tuhan. Nah sekarang gitu ngukurnya. Coba masing-masing renungin. Apa yang aku sehari-hari aku ngapain? Sehari-hari apa sih yang aku pikirin? Apakah aku memikirkan tentang Tuhan? Iya
Iya dong Kak, aku pikirin Tuhan dong setiap hari. Berapa lama? Setiap doa makan aku inget Tuhan. Aku tawarin makan Tuhan deh. Terus tiap doa tidur, setiap mau tidur, aku say good night Tuhan. Terus yang lainnya, oh tapi kalau lagi berantem enggak Kak. Kalau lagi berantem ya aku dan dia. Enggak ada Tuhan di antara kita. Seberapa kalian mau memasukkan nilai Tuhan dalam hidup kalian? Seberapa kalian haus? Istilahnya haus ya, kayak kalau orang haus kan minum sampai glegek ya. Pernah ya kayak abis olahraga kecapean pengen minum kayak tadi Kakak haus gitu. Tapi hausnya nggak sampai kayak gitu sih. Sampai minum kayaknya wah, bahkan sampai semuanya basah bodo amat pokoknya gue minum gitu. Haus sampai kayak gitu. Nah, seberapa kalian mengingini Tuhan dalam hidup kalian, itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya kalian seberapa kalian sudah, istilahnya gini, mendekat kepada Tuhan, badannya, hatinya. Nah, kalian jawab sendiri ya. Oke, sekarang Kakak mau bahas gini. Gimana salah satu mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya tadi ya, mendekat kepada Tuhan itu secara umum, maksudnya apa sih Kak, nggak ngerti Kak. Gimana cara dekatnya? Aku di sini, dia di sana aja. Jauh Kak, jauh. Tuhan tuh jauh. Aku di sini, dia di sana. Aku nggak bisa terbang. Gimana caranya? Mendekat kepada Tuhan tuh terlalu umum. Sekarang kita lihat ya. Gimana untuk kita ngerti panggilan Tuhan? Salah satu cara gimana kita mendekat kepada Tuhan, gimana prosesnya sih? Proses kita untuk bisa dekat sama Tuhan, prosesnya gimana sih? Kita mau buka di Bilangan 27 ayat 1. Waktunya buka firman. (27) ayat 1. Bilangan 27 ayat 1. Udah ketemu, katakan amin. Udah? Oh, Bilangan 27, Kakak sendiri salah buka. Kayak bingung. Bilangan 27 ayat yang pertama. Nah, ini baca sama-sama ya. Bacanya jangan kayak kereta ya. Tadi kan siapa yang latihan musik udah, latihan vokal. Katanya apa? Kalau A harus A bunyinya. O, E, U harus jelas. Konsonannya bilang ke sebelah harus jelas. Ya baca sama-sama. Bilangan 27 ayat 1, 2, 3. Udah ya? Udah ya? Lumayan lah, agak lebih jelas dibandingkan biasanya ya. Oke, kakak bacain lagi biar lebih jelas, perhatikan. Kemudian mendekat anak-anak perempuan Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Oke, sampai situ cukup. Ayat ini bicara apa? Lagi ceritain apa? Hah? Anak-anak sih, siapalah itu? Lihat. Ntar kakak sebutin lagi ya. Namanya Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Oke. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar. Judul perikopnya apa?
hak waris bagi anak-anak perempuan. Jadi itu tadi 5 orang tuh cewek apa cowok? Cewek ya, oke cukup jelas. Itu cewek ya. Oke, jadi ceritanya, kakak perjelas ya. Ceritanya ada 5 orang cewek nih. Ada 5 orang cewek, dia datang mendekat kepada, nih ayat kedua, dan berdiri di depan Musa dan Imam Elazar. Ayat kedua. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Elazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu di dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, nah tuh cukup, habis itu dulu. Oke, jadi ceritanya gini ya, kakak perjelas. Ada 5 anak perempuan, bukan 5 anak babi ya. Ada 5 anak perempuan, udah tawanya gede banget. Ada 5 anak perempuan lagi mendatangi Musa dan Imam Elazar di pintu kemah pertemuan. Nah, pintu kemah pertemuan. Artinya, terus di pintu kemah pertemuan ada Musa, ada Imam Elazar. Artinya nggak ada yang nangkap kayaknya. Kalian tahu kalau pintu kemah mereka di kemah pertemuan ada imam besar, ada imam dan ada Musa pemimpin ya, pemimpin besar. Itu mereka sedang istilahnya gini, sedang mengadakan satu acara. Kalau bahasa kerennya meeting besar. Mereka lagi mengadakan lagi ada sebuah acara di kemah pertemuan dan 5 anak perempuan ini, sekali lagi bukan anak babi, 5 anak perempuan ini datang mendekat ke pintu kemah pertemuan menemui Musa sama Imam Elazar. Artinya, kalian tahu nggak? Kalau dulu di zaman dulu ya, perempuan itu nggak punya yang namanya ini ya. Kalian tahu pernah baca kitab Esther kan? Kalian tahu kan kalau di kitab Esther kan? Di kitab Esther cewek tuh kalau masuk ke dalam sebuah pertemuan tuh terlarang banget ya. Misalnya berani banget nih cewek masuk gitu. Misalnya nih cowok semua, tiba-tiba ada satu cewek datang, Debbie masuk. Tuh. Langsung semua mata memandang. Berani banget nih orang gitu. Artinya apa? Kayak Esther kan ya, kayak Esther ya. Artinya apa? Artinya 5 anak perempuan ini kenapa dia berani datang ke pintu kemah pertemuan menghadap Musa dan Imam Elazar? Artinya dia punya urusan yang sangat-sangat penting. Kalau nggak penting nggak mungkin ya. Kalau nggak penting kita tahu. Jadi dari ayat ini ketahuan mereka ini punya urusan yang sedang sangat penting. Sehingga mereka memberanikan diri istilahnya ya untuk nerobos masuk gitu loh. Mau menghadap Musa, menghadap Imam Elazar. Mereka punya kepentingan yang penting, yang pertama. Poin pertama yang kita mau belajar, gimana kalian salah satunya gini ya, untuk mendekat kepada Tuhan adalah satu, kalian harus belajar untuk berani masuk. Kok gak ada amin, aminnya cuma satu. Coba ulang. Gimana kalian punya hati yang menyembah? Gimana kalian supaya punya hati yang menyembah? Adalah kalian berani untuk masuk ke hadirat Tuhan. Berani masuk, maksudnya apa? Banyak dari kita gini, kita di dalam gimana ya? Banyak dari kita punya pikiran gini, apalagi kalau kita habis buat salah, habis berantem sama mama, habis marahan sama teman, habis pokoknya merasa tidak layak lah, merasa habis buat dosa gitu ya. Pernah kan ya pasti ya. Terus mau datang ibadah rasanya nggak enak. Mau datang ibadah rasanya aduh merasa bersalah. Mau berdoa aduh takut Tuhan marah. Takut Tuhan nggak denger. Takut. Akhirnya nggak pernah datang ibadah. Udah lama nggak ikut light. Misalnya gitu kan. Udah lama nggak ikut ke gereja. Udah lama nggak ikut pelayanan. Kenapa? Aku nggak layak. Aku banyak melakukan dosa. Tapi satu kamu bilang, kuncinya
Gimana kalian punya hati yang menyembah? Satu, kalian berani nerobos masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kayak 5 perempuan tadi. Mereka punya keinginan yang sangat-sangat penting. Membawa sesuatu problem yang sangat penting. Sehingga mereka berani untuk masuk nerobos. Mengatasi semua tradisi. Sama dengan kita. Seberapa kalian gini, ketika kalian mau menghadap Tuhan. Kalian setiap masalah, setiap problem, setiap pergumulan yang kalian punya nih saat ini nih. Apa yang kalian mau bawa ke hadapan Tuhan. Seberapa kalian anggap itu penting. Kalau kalian anggap itu penting, masuk terobos. Sampai kalian ngerasain hadirat Tuhan. Masuk nerobos ke pintu kemah pertemuan. Masuk nerobos ke dalam hadirat Tuhan. Artinya apa? Kalau kalian masuk kamar doa, kalian mau ketemu dengan Tuhan. Masuk dan jangan pernah keluar sampai Tuhan temuin kalian. Nerobos sampai ketemu. Sampai ketemu dengan Musa. Sampai ketemu sama Imam Eleazar. Perempuan ini nerobos masuk. Karena mereka tahu penting ini, penting. Berhubungan dengan hidup gue. Sama dengan kalian. Tuhan ini penting, gak bisa Tuhan. Ini penting. Aku gak bisa kayak gini terus Tuhan. Duduk berlutut terobos. Sampai Tuhan keluar dari pintu kemah pertemuan istilahnya gitu. Sampai Tuhan temuin kalian. Sampai kalian ketemu dengan Tuhan. Sampai kalian merasakan hadirat Tuhan turun. Kalian sedang menerobos. Katakan menerobos masuk. Dalam hadirat Tuhan. Poin pertama catat ya. Jadi yang pertama apa? Berani menerobos masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, sekarang baca udah bilangan kedua ya. Bilangan kedua, baca ayat yang kedua. Ditampilin di sini aja. Ayat ketiga, sorry. Ayat kedua dulu bentar. Biar jelas. Maaf ya Ren ya. Susah ya? Ya. Dan berdiri tadi ya, kita tahu ya ceritanya. Jadi lima perempuan ini nerobos masuk ya. Mereka datang terus dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu ya. Jadi rame ya, kita tahu ya. Di dekat pintu kemah pertemuan serta berkata ayat 3. Ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Wah, ternyata problemnya apa? Dia bilang, Musa, bapak kami ini gak punya anak laki-laki. Semuanya kami perempuan, 5-5-nya. Gini, dia bilang, kalian tahu kalau gini, kakak jelasin dulu. Kalau di zaman dulu ya, anak perempuan itu nggak masuk dalam ahli waris. Kalau kalian mau tahu, sama yang dapat bagian warisan, cuman cowok. Kalau cewek nggak dapat. Jadi istilahnya kalau lagi mengandung anaknya keluarnya cewek. Aduh bocuan ini. Tau gak, ngerti gak? Waduh ini cewek, aduh ini mah bakal hilang diambil orang, ngerti gak? Misalnya kayak gitu. Ini gak ada apa-apanya nih. Misalnya gini, gak dapat warisan. Nama pun, bahkan sampai sekarang ya, kalau misalnya cowok menikah sama cewek misalnya. Yang dipakai nama belakangnya cewek apa cowok? Cowok. Sama kayak gini. Ini kasusnya mereka nih. Kasusnya 5 anak perempuan ini, mereka gak dapat hak waris. Karena apa? Karena mereka perempuan. Mereka nggak dapat hak waris karena mereka perempuan. Dan masalahnya, nah biasanya orang nggak mempersalahkan, pasti gini. Dari anak-anak yang dilahirin pasti ada cowoknya 1 misalnya. Misalnya kalau cewek itu bakal hilang lah.
bakal ya kan bakal ikut suami gitu ya. Pernah denger gak sih kalau misalnya kakak pernah denger tuh kalau anaknya cewek, waduh ini mah bakal hilang nih, bakal ngikut suami gitu loh. Dikuliahin juga, dikuliahin tinggi-tinggi juga nanti ujung-ujungnya di dapur. Pernah dengar kayak gitu? Pernah dengar kayak gitu? Pernah ya? Nah ini juga gitu dia. Ini sama sekali nggak ada anak cowoknya. Berarti apa? Berarti ini gini, keturunan bapaknya dia nggak ada yang jatuh ke anak-anaknya. Berarti dikasih ke orang. Semuanya dikasih ke orang. Dia nggak dapat jatah karena perempuan semua. Karena perempuan semua nggak dapat jatah. Oh ternyata ini. Nah, 5 perempuan ini, dia berani nerobos, berani masuk. Mungkin ya sebenarnya ada banyak kasus yang seperti ini, tapi pada diem, nggak berani. Ya udahlah terima nasib. Gue cewek, ya udahlah terima nasib. Karena gue cewek, ya udahlah mau diapain lagi? Gue keluar cewek masa ganti ini jadi cowok gitu misalnya. Ya udahlah habis mau diapain? Ya udah keluar cewek gitu. Nah, sekarang kakak mau ngomong kepada anak-anak perempuan nih, wanita-wanita Tuhan, wanita-wanita Allah. Kalau cowok kan udah tahu ya, istilahnya cowok tuh lebih dianggap. Kalau cewek kan kebanyakan, ya itu tadi ya, kebanyakan kalau anak cewek hilang, maksudnya gini, anak cewek nggak dianggap. Kakak ingat gini, dulu kan kakak pernah cerita ya, kakak mau kuliah nggak dikasih, pernah ya? Pernah kan kakak cerita gitu? Kakak mau kuliah dulu gak dikasih sama papa. Alasannya papa kakak apa? Anak cewek ngapain kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya di dapur. Pernah denger gak kayak gitu? Udah sakit hati. Sekarang udah enggak. Iya pernah denger ya? Kakak dulu denger gitu. Wits, tunggu dulu. Gue bilang, apa urusannya sama cewek sama kuliah tinggi, sekolah tinggi? Gak bisa, aku cewek, walaupun aku cewek, aku tetap mau sekolah tinggi. Tapi gini, kakak mau sadar gak sih di sekeliling kita nih, apalagi ya di Indonesia kita ya terutama, kakak tahu masih banyak banget yang terjadi kayak gini. Jadi kayak di sekitar kita tuh banyak yang menganggap kalau kamu cewek, udah kamu pokoknya belajar masak aja, belajar jadi istri yang baik, belajar jadi ibu yang baik, ngurus anak, udah. Gak usah sekolah tinggi-tinggi, gak perlu nanti ujung-ujungnya di dapur, mendingan pelajarin resep masakan. Pernah gak kayak gitu? Pernah ya. Tapi kakak mau bilang gini, itu destiny yang Tuhan tetapkan gak? Hah? Itu panggilannya Tuhan gak dalam hidup kalian? Kakak mau bilang, jawabannya gini, ya itu salah satu panggilannya Tuhan. Salah satu salah satu peran yang Tuhan panggil kamu untuk nanti ya. Tapi panggilan Tuhan yang Tuhan mau kamu punya visi itu bukan. Tuhan punya visi yang tertinggi. Setiap kita, apalagi terutama wanita ya. Kalau cowok udah pasti. Ini buat cowok sama cewek sih sebenarnya. Tapi biasanya cewek tuh lebih, aku cewek nggak bisa apa-apa. Jadi kakak Hari mau bangkitin. Kita tuh wanita. Tuhan punya the higher calling. Sama-sama katakan the higher calling. Apa the higher calling? Panggilan yang tertinggi. Nah ini poin kedua nih. Poin yang kedua, gimana supaya kalian berani, istilahnya gini, untuk mendekat kepada Tuhan. Punya hati yang menyembah. Salah satunya adalah kalian sadar, kita sadar kalau kita punya panggilan yang tertinggi. Kita sadar kalau kita dipanggil bahkan lebih dari yang kita sadari sekarang. Kesadaran ini yang membuat kita bisa mau berani mendekat kepada Tuhan. Karena kenapa? Aku dipanggil tinggi nih, tapi gue gak ngerti nih apa sekarang. Gue mau deketin Tuhan. Nangkap ya? Kalau misalnya nih, kalian berpikir terutama wanita ya biasanya. Ya udahlah aku ya cewek gini-gini aja.
Kalian kira-kira bakal cari Tuhan ngotot nggak? Hah? Ngotot nggak? Ya enggak lah, ntar juga pasti, misalnya nih, jodoh, ntar juga pasti ada yang mau. Ada yang mau udah nikah. Tapi enggak, kamu bilang, Tuhan punya panggilan yang tertinggi buat kalian. Lebih dari yang kalian bayangkan. Karena itu, nah ini masalahnya sekarang. Karena kalian punya panggilan yang lebih besar dari yang kalian sadar, kalian gak bisa sembarangan dalam hidup. Cowok, cewek ya, sama ya. Cowok, kalian punya panggilan tinggi, iya. Cewek juga kamu bilang, kalian punya panggilan tinggi. Setiap kalian, mau cowok, mau cewek, Tuhan mau pakai kalian. Tuhan punya panggilan yang tertinggi buat setiap kalian. Tuhan mau panggil kalian untuk melakukan sesuatu yang besar, siapapun kalian. Entah kalian cewek, entah kalian cowok, entah kalian masih kecil, entah kalian udah gede, Tuhan mau panggil kalian kalau saat ini kalian belum datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan tetap mau panggil kalian sampai kalian datang mendekat kepada Tuhan dan tanya, Tuhan kenapa? Apa yang kau mau dalam hidupku? Tuhan, aku sadar nih, aku tuh punya panggilan tertinggi nih. Kata Kak Vina, gitu, misalnya kan gitu. Katanya aku punya panggilan yang lebih besar dari pikiran aku. Bahkan lebih besar dari cita-citaku mungkin. Tapi aku gak tahu apa Tuhan. Apa Tuhan? Tanya. Nah, kalau kalian gak pernah sadar kalian itu segitu berharganya, kalian bakal, ya udahlah kalau datang di hadapan Tuhan ya, kalau gue punya masalah, berantem sama teman, berantem sama keluarga, datang kepada Tuhan. Tuhan beresin dong. Udah selesai. Keluar lagi. Apalagi ujian, Tuhan tolong dong aku mau ujian, masuk lagi ke hadirat Tuhan. Udah selesai, keluar lagi. Setiap kali kalian akan cuman keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Tapi kalau kalian ngerti, kalian punya panggilan yang tertinggi. Kalian punya panggilan yang gini, kalian dikasih satu bibit, dikasih satu benih ya, setiap dari kita dikasih satu benih sama Tuhan. Dan itu mesti tumbuh entah jadi apa. Masih question mark, masih tanda tanya. Gak tahu nih, kakak nanti ntar ke depannya jadi apa. Nanti si Gihon ke depannya jadi apa. Belum tahu nih, tapi tahu pasti sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang hebat, yang dipakai Tuhan buat lawatan. Amin. Amin. Nah caranya gimana? Gimana tahu itu benih apa yang Tuhan kasih? Misalnya Tuhan manggil kamu jadi apa? Benihnya tuh benih apa sih yang Tuhan kasih? Mendekat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berani terobos. Kalau kamu tahu kamu sepenting itu, misalnya urusan kamu kan itu kan, Tuhan aku mau tahu panggilan aku. Sepenting itu kamu anggap urusan kamu itu penting. Misalnya gini, kamu bener-bener pengen tahu, iya Tuhan aku bener-bener pengen banget tahu. Terobos. Sampai dapat. Amin. Amin. Jangan pernah mau diem di tempat. Jangan pernah mau orang bilang, oh kamu panggilannya ini. Enggak, cari sendiri di hadapan Tuhan. Jangan menganggap, oh ya gue begini aja lah. Gue di Tanah Merah, lahir di Tanah Merah, besar di Tanah Merah, menikah di Tanah Merah, punya keluarga di Tanah Merah, nanti punya anak lagi di Tanah Merah, sampai punya cucu, cicit. Mau kayak gitu? Hah? Mau kayak gitu? Kalian cuma menuhin Tanah Merah buat apa? Penuhin Tanah Merah udah penuh. Buat apa? Tapi kalau kamu bilang kalian ada di sini, kalian lahir di sini, kalian besar di sini, tumbuh besar di sini, kalian kenal Tuhan di sini, cari Tuhan pada saat kalian di sini. Tujuan Tuhan apa? Tuhan mau kalian buat sesuatu untuk tempat ini. Katakan amin. Tuhan mau kalian buat sesuatu yang besar. Tuhan mau hidup kalian di sini berdampak. Enggak cuma penuhin Tanah Merah. Buat apa? Udah penuh, udah banyak orang kok. Kalian ada di sini, artinya kalian mesti mulai berdoa, Tuhan, apa yang Engkau mau aku buat di tempat ini? Di rumahmu, kalian lahir di keluarga seperti ini. Kalian lahir di keluarga yang anggaplah kalian pikir menurut kalian keluarganya gak bahagia. Menurut kalian keluarganya gimana? Kurang adil atau dan sebagainya.
Ingat, Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Tanya sama Tuhan, aku dilahirkan ke tempat ini, apa nih? Ada apa nih? Ada apa? Ingat gak ceritanya Kak Kris tentang cewek yang optimis sama pesimis? Yang selalu negatif, selalu gak puas, dikasih komputer yang mahal, tetap gak puas. Kenapa komputernya warna kuning? Maunya ini, maunya itu ya. Tapi ingat gak yang selalu berpikiran negatif, yang optimis gimana ngomongnya? Dikasih apa? Dikasih teh kuda. Terus ngomongnya gimana? Tunggu. Teh kuda. Ada apa nih? Ada apa nih? Berarti ada kudanya. Nah, kalian sekarang, kalian lahir di keadaan keluarga seperti apa? Ada apa ini? Mulai tanya, kenapa ya? Ada apa nih? Tuhan punya rencana apa ya? Kenapa ya aku di sini? Kenapa ya aku tiba-tiba kok bisa dapat kerja di tempat ini? Kenapa ya? Kok tiba-tiba aku bisa pelayanan di sini? Kenapa aku bisa lahir di tempat ini? Di keluarga seperti ini? Kenapa aku bisa ada di gereja yang kayak gini? Mulai tanya. Kalau kamu tanya, tapi kalau kamu nanya, jangan Tuhannya di situ, nanyanya dari sini. Mendekat. Mendekat kepada Tuhan, terobos masuk sampai ketemu Tuhan, tanya sama Tuhan. Tanya, kenapa Tuhan? Kok aku bisa dari sini? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian gak mungkin kebetulan. Kakak mau bilang, sekacau apapun keluarga kalian, latar belakang kalian, seburuk apapun latar belakang kalian, mulai tanya, Tuhan, Engkau mau aku ngapain? Dengan ini nih Tuhan, Engkau mau aku ngapain? Kalau banyak orang bilang, lu ngapain kayak gitu? Lu terlalu fanatik, terlalu radikal. Apalagi misalnya Gihon gitu kan, dia kecil kan. Ngapain anak kecil kayak gitu-gitu? Udahlah doa-doa biasa aja. Udah gak sampai kayak gitu. Misalnya kayak gitu, lagi doa sungguh-sungguh dimarahin. Udah biasa-biasa aja lah. Don't stop. Jangan berhenti sampai kamu ketemu sama Tuhan. Jangan berhenti sampai Tuhan jawab. Karena dia mau jawab. Tapi ketika kamu dekat. Ketika kamu mendekat kepada Tuhan. Artinya ketika kamu mulai mau tahu rencananya Tuhan. Mau tahu segala sesuatunya tentang Tuhan. Kenapa dia ciptakan aku kayak gini? Dia Tuhan seperti apa yang membuat aku kayak gini? Mau tahu kasihnya Tuhan. Kok aku walaupun kayak gini tetap aku bisa sukacita. Aku tetap bisa bersyukur. Aku tetap bisa menyembah Tuhan. Kasih yang seperti apa? Tanpa sadar, kalian sedang masuk di bawah. Hati kalian sedang dilatih untuk bukan condong kepada apapun yang kalian mau. Bukan enggak condong, misalnya radar kalian nih, radar hati kalian. Enggak ke kanan kiri. Tapi karena kalian tahu kalian membawa sesuatu yang penting dalam hidup kalian. Ada bibit yang penting, ada benih yang spesial setiap kalian. Kalian sedang bawa dan kalian mau tahu ini fungsinya buat apa. Kalian terus bawa, kalian fokus. Kalian sedang bawa hati kalian dekat sama Tuhan. Tanpa sadar, hidup kalian akan dipenuhi dengan Tuhan. Semuanya Tuhan. Hati yang menyembah gak mustahil. Karena mendekat kepada Tuhan. Fokus kalian kepada Tuhan. Kakak berdoa setiap dari kita di sini belajar untuk dalam hidup kita sehari-hari. Coba buang semua pikiran yang kamu mau, hobi segala macam,
Yang kalian tahu ini menghabiskan waktuku sangat banyak sehingga aku gak bisa cari Tuhan. Suka sih, tapi aku jadi gak bisa cari Tuhan. Kakak mau katakan, lebih penting mana? Sesuatu yang kamu sedang lakukan ini lebih penting mana? Sama yang sedang kamu bawa di dalam kamu ini. Itu tadi poin kedua. Seberapa kita sadar kita punya panggilan yang tinggi. Dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Gak cuma sekedar yang cewek, gak cuma sekedar ibu rumah tangga, gak cuma sekedar jadi ibu, jadi wanita anyway, apapun lah gitu. Tapi gak sekedar cuman yang kalian tahu selama ini. Gak cuma sekedar begitu punya anak nanti ngurus anak, gak cuman itu. Tapi kalian punya sesuatu. Nah gimana caranya? 5 wanita ini berani nerobos tradisi. Karena dia tahu ini penting nih. Gak bisa nih. Gue gak punya apa-apa nih. Warisan bapak gue habis. Saya gini. Kenapa? Dia ngomong gini kan. Istilahnya dia bilang gini. Kenapa aku gak diperhitungkan karena aku wanita? Ya, tanpa sadar kan dia ngomong gitu kan. Kenapa karena aku cewek, aku jadi gak dapat jatah warisan? Kenapa cuma cowok doang yang boleh dapat? Kenapa karena aku cewek, aku gak boleh punya cita-cita tinggi? Kenapa karena aku cewek, aku gak boleh punya mimpi yang besar? Kenapa kalau aku cewek, aku gak boleh jadi WL, pakai gitar? Misalnya gitu ya, contoh. Kenapa kalau aku cewek, aku gak boleh istilahnya mengerjakan apa yang sebenarnya dikerjakan cowok? Bukan artinya cewek jadi ini ya, maksudnya apa yang dikerjakan cowok main bola atau cewek jadi main bola, bukan gitu ya. Tapi nangkep ya maksudnya ya. Nangkep ya, bukan berarti kalian cewek, kalian lumpuh. Bukan berarti kalian cewek, kalian gak bisa apa-apa. Kalian tahu ya kalau cowok sama cewek nih, kalau tanya nih yang cowok-cowok. Kan firman Tuhan katakan, istri harus tunduk kepada suami, betul ya? Istri harus tunduk kepada suami. Tapi coba kakak mau tanya yang cowok-cowok, mungkin yang lebih agak sudah besar. Kalau kalian punya istri misalnya siapa ya? Ini deh. Siapa ya? Yang udah besar. Rebutan ya. Shh, udah dah. Secara umum. Shh. Udah. Kalau yang cowok-cowok nih, kalau yang cowok punya cewek jadi kan punya istri, istrinya tunduk sama suaminya, tunduk sama dia. Tapi tunduknya karena nggak bisa apa-apa. Misalnya gini, kalau misalnya nggak ada suaminya nih, istrinya nangis, ditinggal nangis, gak bisa ngapa-ngapain, kangen gitu. Misalnya gitu ya, misalnya kan cewek kadang suka gitu. Agak menyebalkan sebenarnya. Kakak nggak gitu. Ya, ditinggal nangis. Apa-apa naik misalnya nih, lampu di atas mati. Padahal boklam berjejer. Misalnya, "Pa, lampu mati." Kata bapaknya saking sebel, "Udah lu naik sendiri nyalain begini." Kalian yang cowok-cowok ya, kalian mau istri kalian tunduk karena mereka lemah atau mereka tunduk karena mereka mengasihi kamu? Hah? Karena mengasihi, betul? Betul? Artinya apa? Tuhan gak ciptakan cewek itu lemah. Amin. Cewek justru dikatakan ya, cewek dibuat dari tulang, cowok dari debu. Berarti kuatan mana? Kuatan cewek. Nanti jangan pulang perang ya, awas tuh. Jewerin satu-satu.
Kakak mau bilang nih, kakak mau dobrak satu yang namanya apa ya? Tradisi. Yang namanya satu pemikiran yang kalau cewek itu lemah, cewek itu nggak bisa apa-apa, kakak nggak setuju. Sangat tidak setuju, karena kakak cewek. Menurut kakak cewek itu justru lebih kuat dari cowok. Karena itu jadi penopang. Nah kalian, kakak bilang, justru karena kalian lebih kuat, kalian penopang, kalian harus bekali diri kalian. Terus belajar. Apa yang kalian bisa lakukan? Belajar. Apa yang bisa kalian tambahkan? Belajar. Jangan kalian mikir, udahlah nanti punya suami kan ntar suami semua yang ngurusin. Apa-apa, kalau punya cowok, nanti cowok gua yang ngurusin. Kamu gak belajar apa-apa. Nah kalau kamu gak belajar apa-apa, yang rugi siapa? Kamu. Tuhan ciptakan wanita tuh gak lemah. Wanita tuh gak bodoh, justru lebih pintar. Pernah lihat ibu-ibu gendong bayi, bawa belanjaan, pakai payung, bawa tas? Sebaliknya. Nih, kakak mau bilang gini. Intinya kamu mau bilang gini. Perempuan Allah bangkit. Bangkit dong. Dibilang bangkit nggak bangkit. Gimana sih? Coba ulang. Tindakan profetik, kita bangkit. Amin. Perempuan belum. Jangan sebelum waktunya, harus tepat. Bukan wanita, bukan. Kakak mau bilang gini, ganti perempuan dengan putri-putri kerajaan surga. Kalian siapa? Siapa? Kok kayak nggak yakin? Kurang keras. Amin. Putri-putri kerajaan surga bangkit. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Duduk lagi. Amin. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalian ngerti ya? Nangkep ya? Lihat kakak. Ngerti ya? Kalian lebih berharga daripada yang kalian pikir. Jangan pernah kalian anggap remeh diri kalian. Jangan pernah kalian berpikir kalian gak bisa apa-apa. Dulu kakak berpikir gitu ketika pertama kali masuk pelayanan. Aku gak bisa apa-apa. Tapi semakin mendekat kepada Tuhan, Tuhan mulai bukakan. Ini loh. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Ayat yang tadi ayat ke berapa? Ini berapa? 3 ya? Gak kelihatan. Next. Nah nih dia protes. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Kenapa kami gak boleh dapat karena kami cewek? Kenapa kami gak bisa dipakai Tuhan karena kami cewek? Kenapa kami gak bisa apa-apa? Kami gak boleh punya mimpi yang tinggi karena kami perempuan. Terus ayat selanjutnya next. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Dengar. Udah mau selesai. Ini yang kakak suka. Lalu Tuhan menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh. Kakak suka banget abis ini. Coba next selanjutnya, respon Tuhan apa? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tunggu toh, jadi next dulu. Tebak responnya Tuhan apa? Next selanjutnya. Bikin tegang juga nih slide-nya. Wah, kata Tuhan, dengerin. Perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu kurang ajar. Tuhan bilang gitu gak? Kurang ajar nih anak ini. Ngomong gitu gak Tuhan? Enggak. Tuhan bilang apa? Perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar.
Terus lanjut lagi, memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Stop sampai situ dulu. Istilahnya gini, 5 perempuan tadi nih ya, 5 perempuan tadi. Mereka ajuin proposal kepada Tuhan. Ya, lamaran pekerjaan. Mereka mau bilang, Tuhan, kenapa aku gak bisa Engkau pakai karena aku cewek, pakai aku juga dong. Coba aku diperhitungkan dong. Walaupun aku perempuan, coba dong Tuhan, coba Tuhan. Diajuin proposalnya ke Tuhan. Terus diterima sama Tuhan. Kakak mau bilang satu. Untuk cowok-cowok, untuk cewek dulu aja. Untuk cewek, kakak mau bilang sesuatu gini. Yang ngajuin proposal masih dikit. Yang bilang kepada Tuhan, Tuhan pakai aku. Cewek-cewek nih ya, masih sedikit. Kemungkinan dibalas gak? Ya. Kalau cowok, proposal udah numpuk nih. Semua yang Tuhan pakai dari kitab Kejadian sampai akhir kebanyakan cowok. Proposal yang cowok numpuk nih. Artinya apa cowok-cowok? Kamu mesti ekstra kerja keras. Cowok harus tangguh. Ini juga nih putra-putra Allah ya. Coba putra-putra Allah bangkit. Tunggu, kakak mau bilang gini. Cowok-cowok, proposal kalian di meja kerjanya Tuhan menumpuk. Artinya apa? Kemungkinan diterimanya lebih sedikit dibandingkan yang cewek. Artinya kalian mesti ekstra kerja keras dari cewek. Mesti bekali diri kalian lebih keras. Kalau cewek bisa ini itu, cowok jangan kalah. Kalian harus bisa lebih dari cewek. Kenapa? Proposalnya numpuk, Bo. Tuhan bakal pilih yang paling bagus. Kalau cewek, proposalnya dikit, yaudah. Pakai semua. Kalau cowok, proposalnya banyak. Kalau kalian nggak jadi yang terunggul, kalau kalian milih untuk jadi biasa-biasa aja, apalagi ya udahlah Tuhan aku gini-gini aja, mau lu pakai boleh, mau lu nggak pakai juga boleh. Artinya proposal kalian tuh, istilahnya kalian nyodorin proposal ke Tuhan gini nih. Tuhan nih proposal gue, pakai gue ya Tuhan ya. Lu mau pakai boleh sih, kalau nggak mau pakai ya udahlah nggak apa-apa. Nih gitu. Nangkap nggak? Justru kalian harus lebih ekstra cari Tuhan. Terobos lebih dalam lagi. Harus jadi yang terunggul karena saingannya banyak. Coba putra-putra Allah bangkit. Kurang ya, lemas ya. Lemas banget. Coba. Bukan membandingkan coba. Putri-putri Allah bangkit. Duduk lagi. Coba lagi tes. Lagi tes. Putra-putra Allah bangkit. Udah belum? Kalau yang kayak gini nanti proposalnya Tuhan lihat ya biasa. Kalian tahu? Duduk lagi yang cowok. Kalian pernah baca cerita waktu Yesus pertama kali bangkit di kuburan? Di kuburan. Oke. Lanjut sini. Pernah ya? Dengar ya? Kalian tahu nggak? Itu ceritanya ada di mana sih ya ayatnya? Ada yang ingat nggak? Nggak ingat ya? Nggak ingat ya, udah nggak usah dibuka. Pernah ya baca ya?
Yesus bangkit dari kuburnya. Kakak mau bilang, saksi pertama kebangkitan Yesus cowok apa cewek? Cowoknya kemana? Kakak mau bilang gini, kenapa cewek? Karena pada tunggu. Kalian tahu gadis Narwastu yang memecahkan bilur-bilur? Buli. Bilur-bilur. Bilur keringet ya. Ya udah, balik. Iya tahu ya gadis Narwastu ya memecahkan Narwastu di kaki Yesus. Yang mengurapi Yesus dengan minyak mahal, pakai rambut. Cowok cewek? Cewek. Sampai Tuhan ngomongnya apa? Aku udah ada di sini dari tadi, kamu nggak mengurapi aku. Tapi cewek ini datang ngurapin aku, bahkan pakai air mata menangis istilahnya untuk pengurapan penguburanku. Bahkan pakai rambut lagi. Intinya apa? Kenapa cewek sih? Karena satu, nah ini kelebihan cewek ya. Cowok belajar. Kelebihan cewek, satu. Kenapa si gadis Narwastu itu dia bisa mecahin istilahnya buli-buli itu di kaki Yesus, dia urapin bahkan pakai air mata, pakai rambut. Kenapa? Apa yang dia bawa ke hadapan Yesus sebenarnya? Kakak mau kasih tahu satu. Yang dia bawa di hadapan Yesus saat itu. Kenapa Yesus sampai tersentuh? Yang dia bawa di hadapan Yesus, hatinya. Pernah dengar nih, ini menurut ilmu pengetahuan juga benar seperti ini. Kalau cowok itu biasanya mikir pakai logika, betul? Cewek pakai hati. Nah ini, yang cowok belajar untuk logika kalian nih, kalian mesti ganti sama Tuhan. Istilahnya segala sesuatu, istilahnya gini, Tuhan kasih kamu untuk berpikir di logika, artinya kamu dalam segala aspek, dalam setiap aspek sebenarnya lebih pintar dari cewek. Nah kamu mesti gali dan mesti belajar. Tuhan bilang di ayat firman Tuhan, raja-raja tugasnya adalah mencari ya, menemukan. Kalian pakai raja-raja? Amin? Raja-raja bukan? Cewek kelebihannya di hati. Kalian lebih bisa menaikkan hati kalian di hadapan Tuhan. Lebih banyak cewek yang lebih bisa sampai ke Tuhan tuh berasa, aduh Tuhan, lu sweet banget sih gitu. Kalau cowok, Tuhan kamu sweet banget gitu kan kayak agak aneh gitu ya. Enggak aneh sih sebenarnya ya, sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa ya. Kalau hati lagi, kalau cowok coba hati kalian mulai dinaikin juga ke hadapan Tuhan. Gak ada yang nggak menutup kemungkinan. Cuman itu kan umumnya lebih besar pakai logika. Nah cewek kelebihannya kalian tuh perasaannya lebih peka, ya kan cowok yang suka dibilangin nggak peka kan cowok ya bukan cewek. Kalau cewek biasanya kalau misalnya ada orang suka sama kamu tahu nggak? Tahu. Orang sebel sama kamu tahu nggak? Tahu juga. Artinya apa? Perasaan kalian lebih peka, benar? Nah, harusnya ini kelebihannya kalian ya cewek-cewek, kalian lebih bisa merasakan Tuhan. Kalian lebih bisa gini, menangkap harusnya ya, lebih bisa menangkap apa yang menjadi hatinya Tuhan. Karena kalian perasaannya lebih bisa dipakai. Perasaan kalian memang dibuat lebih sensitif untuk bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Kenapa? Makanya itu cewek jadi penolong. Cewek harus dekat kepada Tuhan supaya bisa jadi penolong yang baik. Kok nggak sembarangan? Cewek nih ya, kalau misalnya pinter. Tapi kalau cewek pinter tapi jahat, aduh, habis suaminya. Sekelilingnya juga tetangganya habis. Bener nggak? Coba sinetron yang sehari-hari ini, sinetron. Biasanya yang jahat, licik, bener-bener, nyebelin pengen diinjek-injek. Cewek apa cowok? Ceweknya kan, lebih kayaknya, ini sebel banget nih gitu. Cewek ya,
Cewek, makanya kamu bilang gini, perempuan, hai putri-putri Allah, jangan berbuat jahat. Jangan pernah berbuat jahat. Seumur hidupmu, firman Tuhan bilang loh. Jangan pernah punya pikiran yang jahat, yang licik, yang mentingin pikiran kalian sendiri. Enggak, kalian diciptakan untuk hati kalian nempel sama Tuhan. Untuk mencari hatinya Tuhan. Untuk connect. Bukan untuk mikirin yang, oh ini nih supaya gini nih, supaya gini. Ini gini. Bikin strategi sendiri. Jangan. Tuhan mau setiap kalian, putri-putri Allah, masuk ke destiny yang sudah Tuhan tetapkan. Balik lagi tadi, Maria. Iya, yang jadi saksinya kebangkitan Yesus, cewek kan? Maria ya, Maria Magdalena kan? Shh. Di saat itu kenapa dia yang jadi saksinya? Petrus, pada waktu Yesus ditangkap, kenapa bukan Petrus? Petrus menyangkal Yesus. Kenapa bukan Yohanes, murid yang terdekat? Alkitab katakan ketika Yesus ditangkap, Yohanes lari. Bahkan ditangkap bajunya, Yohanes lari telanjang. Tapi Alkitab mencatat sebagian besar kehidupan Yesus yang paling dekat dengan dia adalah wanita. Artinya, terutama kamu wanita Allah, putri-putrinya Allah. Kalian mesti masuk ke destiny kalian. Salah satunya deket banget sama Tuhan. Cowok bisa nggak? Bisa. Yohanes murid Yesus yang terdekat, yang dikasih Yesus. Artinya cowok bukan berarti karena kalian cowok kalian nggak mendekat sama Tuhan. Tetap dekat sama Tuhan. Bahkan kalian harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Tapi cewek-cewek kakakmu bilang kalian harus dekat sama Tuhan. Seperti Maria itu dikatakan ketika Maria lihat kuburnya kosong, yang ternyata Yesus sudah bangkit, tapi dia pikir itu penjaga taman. Kalian tahu di ayat firman Tuhan bilang apa? Maria tuh ini loh, sampai yang tahu ya, yang ayatnya, yang Maria sampai ngomong, Tuhan kemanakah Tuanku, kemanakan Tuanku? Kasih tahu aku supaya aku bisa nguburnya, gitu kan? Maria ngomong gitu ya. Terus Tuhan apa bilang? Maria lepaskan tanganmu, gitu kan? Lepaskan tanganmu. Kenapa Tuhan masih sampai bilang lepaskan tanganmu? Karena sini Wendy, iya sini. Kan penjaga taman sini. Maksudnya penjaga tamannya kan cowok, masa cewek sih? Kalian tahu ya, kenapa Tuhan sampai bilang Maria lepaskan tanganmu? Maria itu ngomongnya tuh sampai kayak gini loh. Tuhan mana Tuhan kemana? Shh, nangkap nggak? Sampai agresif banget. Sampai Tuhan bilang, lepasin tanganmu. Aku belum datang kepada Bapak, nanti bajuku koyak, istilahnya gitu. Nanti bajuku robek gara-gara kamu terlalu agresif kayak gini. Aku belum datang kepada Bapak, lepasin tanganmu. Ya Tuhan ngomong gitu kan. Kenapa? Karena Maria bener-bener, mana Tuhanku mana? Bener-bener, mana? Jangan nanti kasih, udah turun lagi. Kasih ya. Ngerti ya? Shh. Kata Tuhan, nah ini nih. Yang cowok-cowok mana? Nih cewek kayak gini agresif lagi. Wah ini aku pakai nih. Katakan amin. Katakan amin. 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 Nah ini poin terakhir, terakhir, beneran terakhir. Perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Memang kau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Terus lihat ya, Tuhan itu ya punya sikap kayak gini. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Tuhan tuh kayak gini nih. Shh. Perhatikan kata memindahkan ya. Memindahkan. Tuhan tuh sekalinya nih ya, yang naikin proposal di hadapan dia, cewek-cewek sedikit proposalnya. Tuhan kasih, bisa gini, 5 cewek ini, 5 perempuan ini cuma minta apel. Tuhan kasih apa? Pohon apel. Bahkan kebun apel dikasih. Nangkap nggak? Dipindahkan. Artinya nih, engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Artinya apa? Punya orang diambil, dipindahkan.
Nangkep ya? Artinya sampai segitunya loh Tuhan. Dipindahkan. Artinya cowok-cowok, apa yang kamu gak mau pegang, Tuhan bisa pindahkan ke cewek. Apa bagian kalian? Apa yang gak bisa kalian pegang? Bukan kalian pegang. Apa yang gak bisa kalian genapi? Apa yang gak bisa kalian panggil? Tuhan bisa pindahkan itu ke wanita-wanita loh. Tuhan bilang pindahkan. Cowok-cowok, bangun dari tidur. Kalian harus lebih dan lebih ngisi hidup kalian. Shh. Kalau kalian gak serius sama hidup kalian, apapun yang menjadi panggilan kalian, yang Tuhan udah tetapkan, bahkan dibilang dipindahkan ya. Benih yang sudah Tuhan kasih, Tuhan bisa pindahkan, Tuhan ambil, Tuhan pindahkan ke orang lain yang mau loh. Kalau kalian Tuhan terus panggil kalian gak respon. Suatu saat Tuhan bisa pindahkan apa yang jadi jatahmu, pindah ke orang lain. Nangkep ya? Ini juga bicara buat perempuan juga. Apapun yang kamu gak mau pegang, Tuhan bisa pindahkan. Apapun yang kita harusnya jadi jatah bagian kita nih, Tuhan ciptakan kamu untuk sesuatu yang besar ini. Kalau kamu gak kejar, kamu gak terus tanya Tuhan, bisa desak Tuhan, terobos. Tuhan ini gimana. Kasih proposalnya terus, masukin ke Tuhan. Kalau kamu gak lakukan itu, suatu saat Tuhan akan lihat, oh kerjaanmu gak beres. Tuhan ambil, Tuhan pindahkan. Apa yang kamu dapat? Gak ada. Nangkep ya? Sampai sini nangkep ya? Putra-putri Allah bangkit. Bagus, keren. Ya udah gak usah duduk lagi, yuk. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Sela, minta tolong Sela sama Evelyn. Lampu boleh agak diredupin sedikit. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bangkit di hadapan Tuhan. Udah bangkit jangan duduk lagi. Ntar abis ini pulang. Kalian belajar sesuatu hari ini? Kita pejamkan mata kita. Naikkan hatimu di hadapan Tuhan. Setelah pertama kali kakak tanya, Tuhan, Engkau mau aku ngomong apa? Tuhan cuma kasih satu di hati kakak. Kerinduan hati Tuhan. Tuhan bilang gini, banyak anak-anakku yang menyembah aku, melayani aku, tapi cuman badannya. Mereka gak ngerti apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu mereka gak bisa kasih buat aku. Mereka gak sadar kalau sebenarnya aku belum benar-benar masuk dalam hati mereka. Aku belum benar-benar ada dalam hidup mereka. Sehingga apapun
Setiap saat aku panggil, mereka gak bisa dekat. Setiap saat aku panggil, mereka gak bisa dengar. Karena aku belum benar-benar hadir di hati mereka. Belum ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka cuma nyanyi nyembah Tuhan di gereja. Banyak setiap kita cuman, apa itu menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan bukan pada saat kamu nyanyi di tempat ini, saat kamu angkat tangan, saat kamu serahkan hidupmu, bukan itu. Menyembah Tuhan bicara soal gimana Tuhan ada di hati kamu setiap hari. Gimana Tuhan jadi bagian terpenting dalam hidupmu setiap hari. Kenapa Tuhan rindukan hal itu? Karena Tuhan sudah taruh benih pada setiap kita. Tuhan mau panggil kita jadi sesuatu yang Tuhan mau pakai. Tuhan mau setiap kita sadar betapa berharganya kita. Tapi kalau kamu gak pernah sadar, kamu gak akan pernah mau nerobos masuk di hadapan Tuhan. Tapi malam hari ini, ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, ketika hati yang menjadi hati Tuhan disampaikan, artinya Tuhan mau kasih mukjizat malam hari ini untuk membuat sesuatu yang gak ada menjadi ada, membuat sesuatu yang gak bisa kita lakukan jadi bisa. Tuhan sedang mau buat mukjizat malam hari ini. Ketika Tuhan panggil kamu malam hari ini, artinya ketika saat ini ada seperti yang mengetuk hatimu, artinya Tuhan sedang panggil kamu sekali lagi. Dan Tuhan mau buat mukjizat itu malam hari ini. Sadar atau tidak sadar, kalian ngerti atau nggak ngerti, Tuhan hari ini mau buat sesuatu dalam hidup kalian. Hari ini Tuhan mau buat mukjizat. Tuhan mau kasih mukjizat dalam hidup kalian. Tuhan mau kasih sebuah hati yang benar-benar bisa fokus kepada Dia. Tuhan mau kasih hati yang merindukan Dia lebih dari apapun. Tuhan mau kasih sebuah keberanian untuk setiap kita bisa menerobos masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau kasih itu hari ini. Tuhan mau kasih itu hari ini. Dan ketika Tuhan mau kasih, jangan tolak. Kamu gak bisa mengusahakan itu sendiri. Kamu gak akan bisa buat itu sendiri. Tapi malam hari Tuhan mau kasih. Kiralah patah karamashi. Naikkan lagu ini di hadapan Tuhan. Kiralah patah karamashi. Kiralah patah kaya rala patah kaya. Kiralah patah kaya rala mashi. Kiralah mashi. Tuhan inilah hidupku. Yes Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ketika kami dengar panggilan-Mu hari ini Tuhan, ketika kami dengar Tuhan visi-Mu begitu besar buat kami hari ini Tuhan, ketika kami tahu seberapa rindunya Engkau pada setiap kami Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami mau serahkan hati kami Tuhan. Kami mau terima kalau memang Engkau mau kasih Tuhan. Kami mau jawab panggilan-Mu hari ini Tuhan. Kami mau jawab panggilan-Mu hari ini Tuhan. Mungkin selama ini kami pernah gak sadar Engkau pernah panggil kami. Tuhan, kami berdoa kalau sekarang Roh Kudus ingatkan kamu. Ketika kamu pernah dipanggil oleh Tuhan tentang apapun. Kalau Roh Kudus ingatkan kamu, kamu pernah punya panggilan ini nak. Kamu pernah aku panggil jadi ini nak. Tapi kamu gak pernah responin. Tapi kamu tolak. Dan saat ini semua kalian yang sadar, benar-benar sadar hal itu, yang saat ini Roh Kudus taruh di hatimu, saat ini datang di hadapan Tuhan. Sadar, datang di hadapan Tuhan saat ini.
Minta Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan panggilanku, aku mau kembali panggilanku Tuhan. Aku mau kembali panggilanku Tuhan. Naikkan hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan aku mau Tuhan. Ampuni aku karena enggak responin panggilanmu Tuhan. Ampuni aku yang gak bisa dengar Engkau Tuhan. Kalau Engkau sudah bicara banyak hal dalam hidupku. Jadi kemuliaan-Mu genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Ya Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau berkata malam hari ini, Tuhan pakai kami Tuhan. Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kami naikkan proposal di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kiralah basyikirara bagi-Mu Tuhan. Seluruh hidupku. Yes, Lord. Yes, Lord. Bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar setiap kita naikkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan tengok kanan kiri. Hidupmu adalah engkau dengan Tuhan. Gak ada urusannya sama orang di sebelah kanan kirimu. Hidupmu adalah tentang kamu sama Tuhan. Cuman kamu sama Tuhan yang tahu. Jangan tengok kanan kiri. Hadap Tuhan. Mulai tanya Tuhan. Apa yang kau mau dalam hidupku Tuhan? Engkau ciptakan aku untuk apa Tuhan? Mulai tanya. Beberapa orang Tuhan tahu segala sesuatu yang menjadi latar belakangmu. Tuhan tahu kehidupan keluargamu. Tuhan mengerti setiap sakit hatimu. Tuhan ngerti segala apapun yang membuat engkau pahit dalam kehidupan. Tapi saat ini Tuhan mau bilang, nak, kalau kamu dekat sama aku nak, aku kasih tahu sebuah rencana besar untuk kamu. Bagian kamu adalah responin setiap hari. Cari aku setiap hari. Terobos masuk dalam hadirat Tuhan setiap hari.
terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya. Angkat tangan kita sama-sama yuk. Angkat kedua tangan kita. Bapak, kami percaya Tuhan, malam hari ini kami terima sebuah hati yang baru Tuhan. Kami terima sebuah hati yang menginginkan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Kami terima haus dan lapar akan Engkau itu Tuhan. Kami terima hati yang mendekat kepadamu Tuhan, hati yang selalu ingin Engkau Tuhan. Kami terima malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami terima Tuhan, untuk beberapa orang, untuk kalian tahu kalian terbatas dengan kemampuan kalian. Terkadang bukan karena kalian gak mau, tapi karena kalian gak bisa. Kalian sebenarnya mau, tapi kalian gak bisa. Malam hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan lebih tinggi. Tuhan, kami tahu Tuhan, Bapak, aku percaya Tuhan, kami percaya malam hari ini Engkau berikan setiap kami kemampuan Tuhan. Untuk setiap kami yang mau Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Untuk setiap kami yang mau Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Kami tahu kami gak bisa, tapi kami tahu Engkau bisa Tuhan. Dan malam hari ini kami terima anugerah itu Tuhan. Kami terima kemampuan itu Tuhan. Kami terima mukjizat itu Tuhan. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa kami lakukan dulunya, sekarang kami bisa lakukan Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan Engkau terus berbicara pada setiap anak-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini setiap belenggu-belenggu kami Tuhan dilepaskan. Kami tahu Tuhan malam hari ini Tuhan, kami putra-putri Ara bangkit di hadapan-Mu Tuhan. Dan ini kami naikkan proposal kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kami berterima kasih buat jawaban-Mu atas hidup kami. Kami berterima kasih atas jawaban-Mu atas doa kami Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jawaban-Mu. Terima kasih untuk jawaban-Mu. Untuk setiap doamu yang belum terjawab, malam hari ini ngucap syukur karena jawaban itu sedang datang. Malam ini ngucap syukur dengan iman kalian katakan, terima kasih Tuhan, jawaban doaku sudah aku terima hari ini. Terima kasih Tuhan, jawaban doaku sedang datang saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jawaban doaku Engkau kabulkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terus berbicara Tuhan, terus bicara pada setiap anak-anak-Mu, setiap kami Tuhan. Enggak terlebih para mentor Tuhan. Setiap kami sama di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga perlu Engkau lebih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Boleh duduk, tapi kita tetap dalam suasana